Siapa yang menyangka di tanah yang melahirkan para dewa kecepatan seperti Valentino Rossi, nama anak muda berusia 17 tahun asal Indonesia, Veda Ega Pratama, tiba-tiba jadi perbincangan paling panas. Italia, kiblatnya balap motor dunia, sedang terbelalak. Media-media motorsport di sana tidak sedang sibuk membahas kelas MotoGP, melainkan mengulas sensasi yang dibuat Veda di kelas Moto3. Bagaimana tidak, sebagai rookie atau pebalap debutan di musim 2026 ini, statistik Veda dalam 5-6 balapan pertama mencatatkan sesuatu yang mencengangkan, melampaui raihan poin awal musim milik Valentino Rossi saat debut tahun 1996 dan Marc Marquez tahun 2008. Di video kali ini, kita akan membongkar performa gila Veda di Catalunya, mengapa media Eropa menyebutnya sebagai talenta langka, dan seberapa besar potensinya di masa depan. Mari kita bahas. Kita mulai dari sirkuit Catalunya, Barcelona. Akibat kendala teknis saat kualifikasi, Veda harus menerima kenyataan pahit. Start dari posisi ke-20. Di kelas Moto3 yang super padat dan kejam, start dari barisan belakang biasanya adalah mimpi buruk. Namun bagi Veda, itu adalah panggung pertunjukan. Saat lampu hijau menyala, Veda tampil kesetanan, mengandalkan pengereman lambat yang presisi dan keberanian luar biasa. Dia melewati lawannya satu persatu. Di kelas yang didominasi motor-motor Eropa seperti KTM, Veda yang menunggangi Honda berhasil menyalip 12 pembalap dan finish di posisi ke-8. Media ternama asal Italia, GP1, tidak bisa menahan rasa kagum mereka. Dalam ulasan pasca balapannya, mereka menulis kalimat yang sangat bertenaga. Rookie pertama juga menjalani balapan yang impresif lagi. Finish ke-8 dengan posisi start ke-20 dan menjadi pembalap Honda terbaik pada hari ini. Pernyataan dari GP1 ini adalah sebuah pengakuan yang sangat berat. Menjadi pembalap Honda terbaik di hari itu mengukuhkan bahwa performa Veda melampaui kapabilitas standar motornya. Di saat pembalap Honda lainnya kesulitan menjinakkan dominasi motor-motor Eropa, Veda menggendong nama besar pabrikan Jepang tersebut sendirian di barisan depan. Lonjakan 12 posisi ini adalah sebuah pesan kuat kepada dunia. Beri anak ini motor yang kompetitif, maka dia akan menghancurkan barisan depan. Lalu mengapa publik Italia sampai heboh? Analisis motorsport Eropa menemukan fakta bahwa fase awal debut Veda jauh lebih produktif ketimbang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Saat Rossi debut di kelas 125cc tahun 1996, dia butuh waktu untuk beradaptasi sebelum akhirnya meledak. Begitu juga Marc Marquez di tahun 2008 yang sempat tertatih-tatih dan kesulitan meraih poin di balapan-balapan awal karena masalah penyesuaian motor. Sementara Veda, dia melompati proses adaptasi yang rumit itu. Di era Moto3 modern yang persaingannya jauh lebih ketat, Veda langsung tampil kompetitif, meraih poin tinggi, bahkan sudah mengamankan podium. Tentu ini bukan berarti Veda otomatis lebih hebat dari karir total Rossi atau Marquez dengan belasan gelar juara dunia mereka. Namun ini membuktikan bahwa fondasi awal yang dibangun Veda jauh lebih kokoh. Bakat alaminya di usia 17 tahun diakui berada di level yang sangat langka. Insting alami Veda yang diakui dunia. Pengakuan atas kegemilangan Veda Ega Pratama tidak datang dari kita, masyarakat Indonesia yang mendambakan pahlawan baru di atas motor. Pengakuan ini datang langsung secara resmi dari otoritas tertinggi balap global dan para pakar motorsport Indonesia. Media terkemuka Italia lainnya, Corse di Moto, bahkan pernah menuliskan sebuah tajuk khusus yang menyebut Veda sebagai the biggest surprise of the Thai GP. Dan secara rutin menyoroti debut sensasionalnya di Moto3. Mereka membedah bagaimana perjalanan karir anak muda ini bukan dibentuk secara instan lewat jalur finansial, melainkan ditempa setapak demi setapak melalui kompetisi yang sangat berdarah-darah. Veda adalah produk murni dari pembinaan terstruktur yang luar biasa. Dunia mencatatnya sebagai juara Asia Talent Cup 2023, menjadi pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang memenangkan ajang prestisius tersebut dengan rekor kemenangan yang dominan. Tidak berhenti di sana, dia terbang ke Eropa dan langsung merebut gelar runner-up di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025.
sebuah kompetisi di mana semua pembalap menggunakan motor yang sama persis, yang artinya hanya mereka yang memiliki bakat murni yang bisa berdiri di atas podium. Dari sanalah Dorna, Red Bull, dan MotoGP secara resmi memberikan stempel bahwa Veda Ega Pratama adalah the next big thing from Asia. Sementara komentator internasional seperti Neil Hodgson kerap menjulukinya rookie sensation dan rising star yang mengguncang Eropa. Bahkan, mantan juara dunia MotoGP, John Mir, terang-terangan memuji potensi besar anak ini. Veda bukan pembalap yang instan, dia dibentuk dari jalur prestasi, juara Asia Talent Cup 2023, dan runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Apa yang bikin dia beda? Pembalap Eropa biasa dididik membalap secara mekanis berdasarkan kalkulasi data, sedangkan Veda membawa gaya balap yang organik, punya insting tajam untuk melihat celah, berani melakukan overtaking agresif, dan sangat cepat beradaptasi dengan sirkuit baru. Itulah mengapa dia disebut sebagai salah satu harapan terbesar Asia untuk menembus kelas MotoGP di masa depan. Konsistensi top 5 dunia. Hebatnya, aksi memukau Veda bukan kebetulan sekali saja. Senjata utama pemuda asal Gunung Kidul ini adalah konsistensi. Dari 6 balapan awal yang sudah dijalani, 5 diantaranya berhasil dia selesaikan di posisi 10 besar. Puncaknya terjadi di Moto3 Brazil. Bertarung sengit dengan para pembalap veteran, Veda berhasil merebut podium ketiga. Sebuah sejarah besar bagi dunia balap Indonesia. Satu-satunya kegagalan Veda hanyalah saat crash di Amerika Serikat. Namun, dia langsung bangkit di seri berikutnya. Dengan tabungan 58 poin, Veda Ega Pratama kini bertengger kokoh di peringkat 5 klasmen sementara Moto3 2026. Dia berada di atas puluhan pembalap Eropa yang punya fasilitas latihan jauh lebih mewah. Ini menegaskan bahwa rider Honda Tim Asia ini adalah ancaman serius di grid dunia. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya musim Moto3 2026 masih panjang dan penuh resiko. Namun momentum emas sudah ada di tangan Veda Ega Pratama. Dia telah membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing, dihormati, dan mencetak rekor di level tertinggi dunia. Mari kita kawal terus perjuangan Veda. Semoga dia tetap konsisten dan bisa segera naik kelas yang lebih tinggi untuk mengibarkan merah putih di puncak dunia. Menurut kalian, apakah Veda bisa finish di 3 besar dunia akhir musim nanti? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita motorsport dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.